Selamat siang Pak Stanley. Kelompok kami akan membawakan presentasi untuk chapter 10 part 2, yaitu dari subbab disk management sampai implementasi stable storage. Anggota kelompok kami ada saya, Nevio Tamarindo Rumbai, beserta rekan saya Christian Davidson Runtu, dan rekan saya satunya lagi Marcelino Fernandez. Yang pertama ada disk management. Disk management atau manajemen disk merupakan salah satu piranti I/O yang berfungsi sebagai media penyimpanan utama. Saat ini, disk yang umum adalah disk cakram magnetis atau hard disk. Kemudian ada disk formatting. Pada saat sebuah disk itu diproduksi, disk itu hanya berupa slide kosong yang tidak berisi apa-apa. Untuk supaya data bisa disimpan di dalam disk, perlu dilakukan low level formatting atau physical formatting pada disk tersebut. Nah, apa itu low level formatting? Adalah membagi disk menjadi beberapa sektor, sehingga bisa dibaca oleh disk controller. Setiap sektor bisa menyimpan informasi header, area data, dan ECC atau Error Correction Code. Nah, untuk menyimpan data ke dalam disk, sistem operasi harus terlebih dahulu menyimpan struktur datanya ke dalam disk. Langkah-langkah yang harus diambil adalah yang pertama, membuat partisi, yaitu membagi disk menjadi satu atau lebih silinder, di mana masing-masing silinder diberlakukan sebagai disk yang terpisah. Kemudian yang kedua ada logical formatting, di mana sistem operasi menyimpan struktur data yang telah diinisialisasikan ke disk. Kemudian ada raw disk. Raw disk adalah array pada logical block yang memiliki kemampuan untuk menggunakan suatu partisi tanpa struktur data dari sistem berkas. Ketika pertama kali menjalankan komputer, dibutuhkan program yang sudah diinisialisasikan, yaitu Bootstrap. Yang diinisialisasi adalah segala aspek sistem dari CPU, register sampai device controller, dan isi dari main memory. Kemudian menjalankan sistem operasi. Komputer menyimpan Bootstrap pada read-only memory atau ROM. Alasannya karena ROM tidak membutuhkan inisialisasi dan berada pada lokasi yang tetap, di mana prosesor tetap dapat mengeksekusinya ketika komputer baru dinyalakan atau di-reset. Kelebihan lainnya karena ROM read-only, ia tidak dapat terkena virus. Tetapi masalah yang timbul adalah jika kita mengubah kode Bootstrap, berarti mengubah chip ROM juga. Untuk mengatasinya, sistem menyimpan Bootstrap di Bootstrap loader di ROM, yang hanya berfungsi untuk memasukkan seluruh program Bootstrap dari disk. Bootblocks adalah suatu partisi untuk menyimpan seluruh program Bootstrap. Nah, bad blocks adalah satu atau lebih sektor yang rusak pada suatu disk. Pada disk sederhana, bad blocks bisa diatasi secara manual. Untuk disk yang lebih kompleks, bad blocks biasanya diatasi dengan sektor sparing atau forwarding, di mana controller dapat mengganti sektor yang rusak dengan sebuah sektor yang terpisah. Kemudian kita masuk ke swap space management. Nah, biasanya komputer kita memiliki kapasitas memori yang cukup untuk menjalankan proses-prosesnya. Namun, sering juga komputer membutuhkan kapasitas memori yang lebih, yang akhirnya diambil dari memori pada hard disk. Nah, swap space adalah space pada hard disk yang digunakan sebagai ekstensi dari main memory. Nah, ketika komputer kita kehabisan physical memory atau main memory, dia akan mengambil space pada hard disk atau yang disebut juga swap space untuk meningkatkan kapasitas memorinya untuk menjalankan proses yang ada dalam komputer. Beberapa sistem menggunakan beberapa swap space untuk menyeimbangkan proses atau load-nya. Nah, jika komputer kehabisan kapasitas swap space, beberapa proses harus dihentikan atau sistem akan crash. Swap space bisa diambil dari normal file system atau menggunakan partisi sendiri. Nah, di sini ada beberapa contoh swap space management. Dalam 4.3 BSD, swap space dialokasikan untuk proses ketika sebuah proses dimulai. Tempat yang cukup disediakan untuk menampung program yang juga dikenal sebagai halaman-halaman teks atau text pages atau segmen teks dan segmen data dari proses itu. Pada Solaris 1 atau Sun OS 4, para pembuatnya membuat perubahan pada metode standar Unix untuk meningkatkan efisiensi dan untuk mencerminkan perubahan teknologi. Ketika sebuah proses berjalan, halaman-halaman pages dari segmen teks dibawa kembali dari sistem berkas, diakses di memori utama, dan dibuang bila diputuskan untuk di page out. Nah, kemudian kita masuk ke RAID. RAID atau Redundant Array of Independent Disk adalah sebuah teknologi di dalam penyimpanan data komputer yang digunakan untuk mengimplementasikan fitur toleransi kesalahan pada media penyimpanan komputer, terutama hard disk.
dengan menggunakan cara redundansi atau penumpukan data, baik itu dengan menggunakan perangkat lunak maupun unit perangkat keras RAID terpisah. RAID didesain untuk meningkatkan keandalan data dan meningkatkan kinerja I/O dari hard disk. RAID itu dibagi ke dalam beberapa skema, yang disebut juga dengan RAID level. Setiap RAID level menggunakan satu atau lebih teknik, yang diantaranya adalah mirroring, stripping, dan pengecekan kesalahan atau koreksi kesalahan. Teknik mirroring dapat meningkatkan proses pembacaan data, mengingat sebuah sistem yang menggunakannya mampu membaca data dari 2 disk atau lebih. Tapi saat untuk menulis, kinerjanya akan lebih buruk, karena memang data yang sama akan dituliskan pada beberapa hard disk yang tergabung dalam sistem RAID tersebut. Kemudian teknik stripping bisa meningkatkan performa, yang mengizinkan sekumpulan data dibaca dari beberapa hard disk secara sekaligus pada satu waktu. Akan tetapi, bila suatu hard disk mengalami kegagalan, maka keseluruhan hard disk akan mengalami inkonsistensi. Kemudian yang terakhir, teknik pengecekan kesalahan atau koreksi kesalahan juga pada umumnya akan menurunkan kinerja sistem, karena data harus dibaca dari beberapa tempat dan juga harus dibandingkan dengan checksum yang ada. Saya akan melanjutkan dari Nevio, level-level RAID. RAID level dimulai dari RAID level 0. RAID level 0 menggunakan kumpulan disk dengan stripping pada level blok tanpa redundansi. Jadi hanya menyimpan melakukan stripping blok data ke dalam beberapa disk saja. Level ini sebenarnya tidak termasuk ke dalam kelompok RAID karena tidak menggunakan redundansi untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kedua adalah RAID level 1. RAID level 1 ini merupakan disk mirroring menduplikasi setiap disk. Cara ini dapat meningkatkan kinerja disk, tetapi jumlah disk yang dibutuhkan menjadi 2 kali lipat, sehingga biayanya menjadi sangat mahal. Yang ketiga adalah RAID level 2. RAID level 2 ini merupakan pengorganisasian dengan Error Correcting Code atau ECC, seperti pada memori di mana pendeteksiannya terjadinya error menggunakan paritas bit. Setiap byte data mempunyai sebuah paritas bit yang bersesuaian yang mempresentasikan jumlah bit di dalam byte data tersebut, di mana paritas bit sama dengan 0 jika jumlah bit genap atau paritas sama dengan 1 jika ganjil. Jadi jika salah satu bit pada data berubah, paritas berubah dan tidak sesuai dengan paritas bit yang tersimpan. Dengan demikian, apabila terjadi kegagalan pada satu disk, data dapat dibentuk kembali dengan membaca error correction bit pada disk lain. Yang keempat ada RAID level 3. RAID level 3 merupakan pengorganisasian dengan paritas bit interleave. Pengorganisasian ini hampir sama dengan RAID level 2. Perbedaannya adalah RAID level 3 ini hanya memerlukan sebuah disk redundan, berapapun jumlah kumpulan disknya. Jadi tidak menggunakan ECC, melainkan hanya menggunakan sebuah bit paritas untuk sekumpulan bit yang mempunyai posisi yang sama pada setiap disk yang berisi data. Yang kelima ada RAID level 4, merupakan pengorganisasian dengan paritas blok interleave, yaitu menggunakan stripping data pada level blok. Menyimpan sebuah paritas blok pada sebuah disk yang terpisah untuk setiap blok data pada disk lain yang bersesuaian. Jika sebuah disk gagal, blok paritas tersebut dapat digunakan untuk membentuk kembali blok-blok data pada disk yang gagal tadi. Yang keenam ada RAID level 5, merupakan pengorganisasian dengan paritas blok interleave tersebar dan paritas disk data dan paritas disebar pada semua disk, termasuk semua disk tambahan pada setiap blok. Salah satu dari disk menyimpan paritas dan disk yang lainnya menyimpan data. Sebagai contoh, jika terdapat kumpulan dari 5 disk, paritas blok ke N akan disimpan pada disk N mod 5 plus 1. Blok ke N dari 4 disk yang lain menyimpan data yang sebenarnya dari blok tersebut. Yang ketujuh ada RAID level 6. RAID level 6 disebut juga redundansi P plus key seperti RAID level 5, tetapi menyimpan informasi redundan tambahan untuk mengantisipasi kegagalan dari beberapa disk sekaligus. RAID level 6 melakukan dua perhitungan paritas yang berbeda, kemudian disimpan di dalam blok-blok yang terpisah pada disk-disk yang berbeda juga. Jadi jika disk data yang digunakan sebanyak N buah disk, maka jumlah disk yang dibutuhkan untuk RAID level 6 ini adalah N plus 2 disk. Keuntungan dari RAID level 6 ini adalah kehandalan data yang sangat tinggi, karena untuk menyebabkan data hilang,
Kegagalan harus terjadi pada 3 buah disk dalam interval rata-rata untuk perbaikan datanya. Kerugiannya yaitu penalti waktu pada saat penulisan data, karena setiap penulisan yang dilakukan akan mempengaruhi 2 paritas blok. Dan ini RAID terakhir, RAID 8, RAID level, atau RAID level 0 plus 1 dan 1 plus 0. RAID level 0 plus 1 dan 1 plus 0 ini merupakan kombinasi dari RAID level 0 dan 1. RAID level 0 memiliki kinerja yang baik, sedangkan RAID level 1 memiliki kehandalan. Namun, kenyataannya kedua hal ini sama pentingnya. Dalam RAID 0 plus 1, sekumpulan disk di strip, kemudian strip tersebut di mirror ke disk-disk yang lain, menghasilkan strip data yang sama. Kombinasi lainnya yaitu RAID 1 plus 0, di mana disk-disk di mirror secara berpasangan dan kemudian hasil pasangan mirrornya di strip. RAID 1 plus 0 ini mempunyai keuntungan lebih dibandingkan RAID 0 plus 1. Sebagai contoh, jika sebuah disk gagal pada RAID 0 plus 1, seluruh stripnya tidak dapat diakses. Hanya sebagian strip saja yang dapat diakses. Sedangkan pada RAID 1 plus 0, disk yang gagal tersebut tidak dapat diakses, tetapi pasangan mirrornya masih dapat diakses, yaitu disk-disk selain dari disk yang gagal. Sekian dari saya. Lanjut ke teman saya Christian. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Marcelino. Pada bagian sebelumnya, kita sudah membicarakan mengenai write-ahead lock, yang membutuhkan ketersediaan sebuah storage yang stabil. Berdasarkan definisi, informasi yang berada di dalam stable storage tidak akan pernah hilang. Untuk mengimplementasikan storage seperti itu, kita perlu mereplikasi informasi yang dibutuhkan ke banyak peralatan storage yang biasanya disk-disk dengan failure modes yang independen. Kita perlu mengkoordinasikan penulisan update-update dalam sebuah cara yang menjamin bila terjadi kegagalan selagi update tidak akan membuat semua kopi yang ada menjadi rusak. Dan bila sedang recover dari sebuah kegagalan, kita bisa memaksa semua kopi yang ada ke dalam keadaan yang benar dan konsisten. Bahkan bila ada kegagalan yang terjadi ketika sedang recovery. Sebuah disk write menyebabkan satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, successful completion, yang berarti data disimpan dengan benar di dalam disk. Yang kedua, partial failure, di mana kegagalan terjadi di tengah-tengah transfer, menyebabkan hanya beberapa sektor yang diisi dengan data yang baru, dan sektor yang diisi ketika kegagalan menjadi rusak. Yang ketiga, total failure, yaitu kegagalan yang terjadi sebelum disk write dimulai. Jadi data yang sebelumnya ada pada disk masih tetap ada. Ketika sebuah kegagalan terjadi ketika sedang menulis ke sebuah blok, sistem akan mendeteksinya dan memanggil sebuah prosedur recovery untuk merestore blok tersebut ke sebuah keadaan yang konsisten. Untuk melakukan itu, sistem harus menangani dua blok fisikal untuk setiap blok logikal. Sebuah operasi output dieksekusi seperti berikut. Yang pertama, tulis informasinya ke blok fisikal yang sama. Yang kedua, ketika penulisan pertama berhasil, tulis informasi yang sama ke blok fisikal yang kedua. Yang ketiga, informasi dikatakan berhasil hanya jika penulisan kedua berhasil. Pada saat recovery dari sebuah kegagalan, setiap pasang blok fisikal diperiksa. Jika keduanya sama dan tidak terdeteksi adanya kesalahan, tetapi berbeda dalam isi, maka kita akan mengganti isi dari blok yang pertama dengan isi dari blok yang kedua. Prosedur recovery seperti ini memastikan bahwa sebuah penulisan ke stable storage akan sukses atau tidak akan berubah sama sekali. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.